Radar Borneo, lugas akurat dan terpercaya, mengupas tuntas fakta secara realita. Hari ini kita berhadapan dengan Sekretaris Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Bapak Dominikus Tolek, SPD. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore Pak Triyono. Seiring dengan perkembangan adat dan budaya yang ada di Kalimantan Barat saat ini, justru budaya-budaya tersebut sudah membaur dengan budaya-budaya luar. Kira-kira apa tanggapan Anda? Kalau secara umum budaya luar itu ya, menurut kita sih baik adanya. Cuman kalau ditinjau lebih spesifik lagi, itu memang sudah banyak budaya luar itu yang sebenarnya perlu diselaraskan. Adapun penyelarasan yang dimaksudkan itu harus bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, lebih-lebih kalau sekarang ini kan budaya luar itu kebanyakan dalam tanda kutip itu diterima secara bulat-bulat atau ditelan mentah-mentah lah oleh masyarakat kita, karena itu juga suatu pergeseran teknologi yang luar biasa menyerang dunia lah. Artinya menyerang dalam arti positif kalau dilihat dari sisi positif, cuman sebenarnya dampaknya itu yang perlu kita pertimbangkan. Baik, Pak Dominikus, di sini kan kalau kita lihat budaya Dayak itu kan turun temurun, Pak ya. Ya, betul. Turun temurun, artinya berpakaian santun dan sebagainya. Yang sampai saat ini sampai nampak itu bukan lagi namanya betis, justru sudah paha dan perut sudah nampak. Artinya di sini bukan menampilkan sosok budaya Dayak asli gitu. Sebenarnya kalau budaya Dayak mungkin dulunya sih kalau zaman dahulu sebelum bahan-bahan baku pakaian itu lengkap dan ada melimpah ruas seperti ini, justru yang telanjang dada itu justru orang zaman dulu, tapi khusus juga laki-laki. Kalau untuk perempuan itu sedapat mungkin dia memang menutup daerah-daerah yang dinyatakan sensitif dengan berpakaian kain panjang, dengan dia walaupun kain itu sangat langka, tapi dia berusaha untuk menciptakan pakaian itu yang menutup bagian-bagian Santun gitu ya. Baik, Pak Sekretaris Temanggung Kalimantan Barat, justru di sini juga kita mengkritisi bahwa banyak sekali budaya-budaya kita seakan-akan diperkosa, dan justru saat ini adat dan budaya kita nyaris hilang di sini. Salah satu contoh di Kecamatan Taria itu Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sudah tidak ada lagi yang namanya pesta padi gitu kan. Artinya di situ sudah budaya itu sudah nyaris hilang gitu. Kira-kira apa tanggapan Anda? Sebenarnya begini, hilangnya suatu rotasi, itu kan namanya rotasi kegiatan ritual adat dan lain-lain itu sebenarnya kan kalau zaman dahulu itu mengapa barang itu eksistensinya dipertahankan, karena mengingat rotasinya itu jelas 1 tahunan. Mungkin saja itu tadi pengaruh dari teknologi tadi yang sekarangnya ini kan ada padi itu yang hanya umur 90 lebih hari, bahkan ada program pemerintah juga untuk mengentaskan kemiskinan itu dengan target sekian juta ton gabah kering, artinya sehingga dia membuat rotasi tanam 1 tahun itu bukan lagi 1 kali, 3 kali. Artinya dalam hal ini sebenarnya para pemangku kepentingan di bidang adat yang wajib melestarikannya itu artinya jangan terpengaruh dengan rotasi tadi, artinya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan ritual adat pada masa yang lalu yang normatifnya umpamanya kita menanam padi 1 tahun sekali, itu kira-kira bulan apa sih sebenarnya pesta atau digiring opini itu rata-rata bulan April dengan Mei. Artinya untuk masa panen yang berikutnya tidak perlu, anggaplah itu bonus. Nah, tapi dalam hal ini sebenarnya budaya itu tidak menggiring barang itu tidak dilaksanakan. Dan ini juga kan bukan merupakan satu rahasia, dan ini juga menjadi sebuah perbincangan di publik atau perbincangan di mana-mana bahwa
interpretasi daripada adat dan budaya ini justru tidak lagi mencerminkan budaya yang santun di sini. Kalau kita lihat, bahkan kalau kita lihat di kafe-kafe itu sampai keluar di jalan nampak pakai celana pendek, jadi seakan-akan ya susu itu sampai nyaris itu nampak gitu. Itu kan bukan merupakan satu budaya yang sangat santun di situ. Kira-kira tanggapan kita sebagai salah satu bagian daripada stakeholder Temanggung Kalimantan Barat menyikapi itu seperti apa, Pak? Ya, jadi begini, dalam hal ini kan ada regulasi beberapa daerah yang masih menganut ataupun ketersambungan antara hukum adat dengan perda. Karena dalam hal ini yang menggunakan atau yang menikmati atau yang membatasi ataupun yang memakai dalil adat tadi kan artinya kalau dulunya itu sebelum ada pembauran itu sebenarnya berlaku untuk komunitas sendiri. Artinya dengan adanya percampuran, adanya kawin campur itu juga mempengaruhi adanya umpamanya budaya luar tadi kan banyak. Tanda kutip itu artinya penjabaran termasuk style pakaian itu kan artinya bukan dirancang di daerah kita. Artinya kalau yang memang benar pakaian itu dirancang di daerah kita pasti menyesuaikan. Contoh pakaian-pakaian adat itu masih. Tapi karena yang dipakai ini dari stylenya dari luar, anggaplah banyak dari Malaysia, dari Korea, karena budaya mereka itu sebenarnya tidak dipaksakan masuk, cuman dengan sendirinya masuk. Karena tadi pertama mungkin karena itu bahan dari luar dan dengan harga yang murah, dia tidak tahu barang itu bertentangan atau tidak. Yang jelas dia hanya lihat barang ini bagus. Baik. Bahkan yang memakai barang itu tidak tahu barang itu bertentangan dengan adat dan budaya setempat, karena yang menjaga ataupun karyawan-karyawan yang Bapak maksud tadi itu kan campuran. Mungkin malu juga dia kalau hanya dia 2 orang, anggap contoh dari 5 orang 6 orang karyawan ini umpamanya dari etnis lain ada 3 orang, 2 orang yang Dayak tetap kalah. Karena dia malu kalau dia pakaiannya terlalu rapi, mungkin orang bilang norak atau orang bilang kampungan. Jadi dia sebenarnya menjaga image pribadinya, tapi dia mengorbankan eksistensinya. Baik, Pak Sekretaris Temanggung Kalimantan Barat. Yang di sini intinya tentu Bapak Sekretaris Temanggung Daerah Dayak Provinsi Kalimantan Barat tentunya tidak senang juga kan, atau tidak enak juga kan kalau memandang hal yang aneh-aneh yang di luar daripada konteks budaya santun, ya kan? Tidak terima kan itu. Kira-kira apa yang harus Bapak sampaikan sehingga warga masyarakat Dayak khususnya Kalimantan Barat atau Kalimantan lah untuk menghormati etika santun suku Dayak itu sendiri? Sebenarnya begini Pak, kalau kita lihat dari kemajuan teknologi ini kan sudah puluhan tahun merasuki lah, kalau dikatakan merasuki ya juga, tapi sebenarnya barang ini mau tidak mau ini namanya gelombang globalisasi. Ini memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itu pastinya pergeseran budaya tadi akan terjadi dengan sendirinya. Cuman kalau kita katakan senang atau tidak senangnya, pastinya ada dua sisi yang berbeda lah. Artinya di satu sisi pastinya kalau yang mengerti dengan kronologi, dengan sejarah, dengan rentetan peristiwa-peristiwa bahwa budaya adat Dayak itu seperti ini, yang paham pastinya dia menggarisbawahi. Tapi bahasa setuju dengan tidaknya itu kalau saya pikir pastinya banyak, cuman ada yang tidak mampu menyampaikan barang ini melalui apa sih, karena dalam hal ini larinya ini ke personal. Tapi kalau secara Dayak secara umum saya pikir pastinya hal itu masih bisa dipertahankan. Artinya dalam hal ini faktor yang sangat mempengaruhi ini eksternal. Sementara orang-orang Dayak di pedalaman ataupun di kota sebenarnya masih mengajarkan budaya santun itu. Baik, Bapak Sekretaris Temanggung Kalimantan Barat, demikian hasil wawancara kita. Pemirsa, jangan sampai lupa menyukai hasil wawancara ini,
Jangan lupa klik subscribe, komennya, serta like juga loncengnya. Oke, selamat sore.